Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mesapa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Dengan DRS Bambang Effendi MPD sebagai fasilitator BBGP kelas 09345 dan Ibu Siti Andayani MPD sebagai pengajar praktik kelas 09345A. 2.3.A.4.3 Eksplorasi konsep modul 2.3 kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Mengajukan pertanyaan berbobot. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. 2. CGP dapat mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 3. CGP dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hasil mendengarkan aktif. Menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. 2. Membantu kunci, membuat kunci mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. 3. Bersifat terbuka dan eksploratif. Struktur kalimat terbuka membuat kunci harus menjawab sambil berpikir. 4. Diajukan di momen yang tepat. Tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang kunci sudah siap memprosesnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri pertanyaan berbobot, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana kiat-kiat untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kiat-kiat yang dapat kita coba adalah sebagai berikut. 1. Merangkum pertanyaan-pertanyaan kunci dari hasil mendengarkan aktif. 2. Menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana dalam bentuk pertanyaan terbuka. 3. Menghindari penggunaan kata tanya mengapa karena bisa terasa ada judgement. Ganti kata mengapa dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. 4. Mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu, jangan memberondong. 5. Mengizinkan ada jeda atau keheningan setelah kunci selesai berbicara, tidak buru-buru bertanya, juga izinkan ada keheningan saat kunci memproses pertanyaan. 6. Menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Kegiatan refleksi. Bayangkan Anda berada di 4 situasi di bawah ini. 1. Anda tidak dapat memenuhi target pekerjaan, lalu kepala sekolah atau rekan kerja Anda mengajukan pertanyaan berikut. A. Mengapa target tidak tercapai? B. Kelihatannya Anda tidak merencanakannya dengan baik. Ya. C. Memangnya Anda tidak mencoba cara A, B, C, D? D. Apakah tidak diperhitungkan sebelumnya bahwa ini tidak akan terpenuhi? 2. Anda sedang bingung bagaimana mengimplementasikan apa yang Anda pelajari dalam 10 hari ini, lalu Anda menghubungi instruktur Anda, dan ini yang ia tanyakan. Apakah Anda mengerjakan semua tugas selama 10 hari? Apakah setiap ada sesi sinkronus Anda hadir? Saat Anda selesai menjawab, ia melanjutkan.
Betul? Mengapa Anda bisa bingung kalau Anda hadir terus? Apakah Anda tidak mencoba mencari tahu saat di kelas? 3. Anda tidak memahami suatu materi pelatihan, lalu meminta rekan Anda menjelaskan, lalu ini yang ia tanyakan. Kenapa Anda tidak mengerti? Apa Anda tidak memperhatikan saat dijelaskan di depan? 4. Coba rasakan Anda ditanya seperti ini. Sudah berapa lama Anda berada di posisi ini? Apa tanggung jawab utama Anda? Anda ingin A atau B? Apakah tugasnya sudah diselesaikan? Dia berbakat atau tidak? Dari 4 situasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan 1. Apa yang terjadi dalam diri Anda pada saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti di atas? Jawaban, yang terjadi dalam diri saya adalah merasa senang, karena kepala sekolah memperhatikan kinerja saya untuk perbaikan ke depan. Tetapi saya merasa sedih karena ada target saya tidak tercapai, sehingga pekerjaan saya kelihatan tidak direncanakan dengan baik dan saya membuat alternatif perencanaan. Pertanyaan 2. Apa yang Anda pikirkan? Jawaban, yang saya pikirkan adalah sebelum saya bertanya kepada instruktur, saya harus berusaha mempelajarinya terlebih dahulu dan juga menjalin komunikasi dan curah pendapat dengan rekan yang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman saya, baru saya akan bertanya kepada instruktur. Pertanyaan 3. Apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan adalah kecewa, karena pertanyaan kedua menurut saya kurang baik didengar telinga. Namun saya berupaya untuk menanggapinya secara positif dan tetap semangat sehingga rekan saya mau berbagi. Apa respon Anda? Respon saya yaitu, saya akan menjawab semampu saya dan sesuai situasi dan kondisi yang ada. Untuk pertanyaan yang sekiranya membutuhkan informasi dan data, maka saya akan menangguhkan jawabannya karena saya harus mengetahui keakuratan jawaban saya. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.